sebenarnya anak-anak tuh baik hati banget loh. Mereka mau berbagi kebahagiaan gitu ceritanya gitu kan. Bagi dong, ya udah dimakan aja gitu kan. Terus satu sendok, satu piring dimakan 10 orang gitu kan. Atau satu gelas satu plastik minuman, satu sedotan disedot 10-15 orang, bagi dong. Ya itulah berbagi kuman gitu. Artinya berbagi alat makan itu adalah salah satu penyebab utama bakteri bisa masuk hingga akhirnya amandelnya jadi terganggu. Salah satu penyebab ya, bukan penyebab utama. Oh, bukan penyebab utama bukan. Justru. Di malam hari ini kita akan bahas amandel. Amandel ini saudaranya Amanda. Iya, saudaranya Amanda. Saudaranya Mandra juga sih. Amandel kan nggak lucu sih ya. Amandel ini sebenarnya penyakit atau bukan sih, Dok? Amandel itu sebenarnya merupakan penamaan dari sebuah organ. Tunggal. 2. Organ tunggal. Main musik dong. Organ tunggal itu kalau dangdutan nikahan ini organnya beda. Iya. Okay. Jadi ada 2 buah bentuknya kayak telur. Apa di mana sih, Dok, gitu. Organnya di Jadi kalau kita tenggorokan? buka mulut mangap, gitu kan. Terus di tengahnya kan ada yang gelantungan, ya kan? Oh iya benar. Kita bilangnya apa? Kalau lak-lakan, bukan. Kalau lak-lakan kan langitnya, di belakang langit tuh kan ada yang gelantungan itu ya. Pernah lihat tuh ya, kalau di center kelihatan tuh kan ada kelihatan gelantungan. Kayak gelantungan gitu. Benar. Nah, di belakangnya sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada seperti dalam tanda kutip baso. Oh, dipikir yang gelantungan itu nyamain bukan ya? Yang gelantungan Tarsan. Oh iya benar. Yang gelantungan ada Miss Kay. Bukan. Oh, jadi letaknya di belakangnya. Bagian belakang situ. Ada seperti 2 buah gitu. Iya. Dan itu ada satu di kiri, satu di kanan. Nah, fungsi organ ini sebetulnya merupakan pintu gerbang pertahanan pertama dari mulut kita. Jadi mulut kita kan sebenarnya kotor ya. Bukan kotor ngomongin orang, itu gibah ya. Tapi maksudnya kita kan makan, nggak ada yang benar-benar 100% steril. Oh iya, gitu kan. Benar. Terus kita bernafas, entah kita nguap atau kita buka mulut ketika kita berbicara, udara dari luar masuk. Udara kita ini kan bukan udara yang sangat bersih gitu. Oh jelas, apalagi di Jakarta. Nyindir. Masuk gitu kan, polusi gitu. Nah, semua yang masuk ke dalam mulut kita, baik melalui udara pernafasan maupun melalui makanan maupun melalui minuman yang tentunya ada benda-benda atau makhluk-makhluk halus. Tapi beneran halus, saking kecilnya kita nggak kelihatan. Jadi kalau kita kita nggak bisa ngelihat nih ya, bahkan kalau disenterin pun nggak akan kan bukan tonsilnya, bukan amandelnya, tapi maksudnya bakteri-bakteri, virus-virus atau benda apapun, makhluk apapun yang ada di yang kasat mata, ketempelan dong, yang kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Itu masuk ke mulut kita, dijagain sama si amandel ini. Jadi yang masuk disaring duluan, ditangkepin, masukin ke dalam amandel ini supaya sel imun tubuh kita itu bekerjanya di situ. Jadi amandel itu ibaratkan hansip ya di mulut ya. Iya, betul. Kalau hajatan ada hansip, ini di mulut hansipnya adalah si amandel. Iya. Oke, fungsinya adalah itu ternyata untuk menjaga. Iya, jadi organ itu sebenarnya penamaan untuk sebuah organ. Jadi bukan penyakit. Bukan penyakit, sama kayak sakit mah. Mah itu sebenarnya merupakan sebuah organ, kantong nasi gitu. Ini juga sama, sebuah organ, tapi karena orang mau nyebut radang amandel gitu, itu kan panjang, ya udah singkat aja amandel gitu. Jadi semua orang punya amandel. Iya, punya. Terus yang orang-orang kalau bilang sakit amandel nih, amandelnya kenapa emang amandelnya habis diputusin lecet, jadi sakit. Terus atau nggak digaji jadi hansipnya nggak mau kerja atau gimana? Demo bisa, gitu ya. Bisa orang-orang bilang sakit amandel. Emang amandel itu kenapa kalau ada gangguan? Jadi bisa aja amandel ini mengalami proses peradangan, dia membesar, dia menimbulkan rasa nyeri, dia bengkak, bahkan kadang-kadang bisa sampai ada kayak
dalam tanda kutip kayak bisul-bisul kecil atau nanah-nanah gitu yang bisa sampai mengeras kayak batu-batu kecil. Karena normalnya kan ukurannya kecil. Ketika kadang baksonya itu bisa membesar. Nah, ketika besar itulah yang akhirnya mengakibatkan gangguan. Biasanya disebabkan oleh infeksi. Biasanya infeksinya disebabkan oleh virus, kadang-kadang bakteri. Virusnya datangnya dari mana? Bakterinya bisa tiba-tiba ya itu datang. Dari udara-udara yang kita nggak bisa tahu tuh ya, nggak bisa prediksi bisa tahu. Bisa dari udara, bisa dari makanan, bisa dari minuman. Makanya kebiasaan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Itu harus selalu diterapkan. Iya, jadi nggak cuman kebiasaan cuci tangan doang, tapi juga kebiasaan kita tidak berbagi. Misalnya kalau anak-anak kan suka gitu ya, misalnya ada anak yang boleh jajan kan sama ibunya, ada yang nggak boleh gitu kan ya. Nah yang misalnya boleh jajan terus beli es apa gitu atau beli mie instan, kan kadang-kadang di sekolah itu memang nggak boleh dagang yang aneh-aneh, tapi di gerbangnya kan banyak ya, di luar gerbang gitu kan. Disitulah justru letak kenikmatannya. Kulineran depan sekolah. Kuliner gitu sesungguhnya kan, ya. adalah di situ. Nah, ketika anak-anak yang boleh jajan ini jajan, anak-anak yang nggak boleh jajan ini, saya bicara realita gitu ya. Anak-anak yang nggak boleh jajan ini pasti ngiler kan. Terus namanya anak-anak kan, sebenarnya anak-anak tuh baik hati banget loh. Mereka mau berbagi kebahagiaan gitu ceritanya gitu kan. Bagi dong, ya udah nih makan aja gitu kan. Terus satu sendok, satu piring dimakan 10 orang gitu kan. Atau satu gelas satu plastik minuman, satu sedotan disedot 10-15 orang, bagi dong. Ya itulah berbagi kuman gitu. Artinya berbagi alat makan itu adalah salah satu penyebab utama bakteri bisa masuk hingga akhirnya amandelnya jadi terganggu. Salah satu penyebab ya, bukan penyebab utama. Oh, bukan penyebab utama justru. Karena sebenarnya untuk menjadi sakit itu orang butuh tiga komponen gitu. Yang pertama ada dulu si penyebab sakitnya. Jadi ada bakterinya, ada virusnya, atau sesuatu yang membuat proses alergi. Itu ada dulu penyebabnya. Yang kedua, lingkungannya memfasilitasi. Jadi kalau bakterinya ada misalnya, tapi nggak ada makanan yang bakterinya nempel di makanan, tapi makanannya nggak diminum, atau orang penjual makanannya bersih misalnya, atau pokoknya lingkungannya tidak mengakomodasi, maka bakterinya kan entah dimusnahkan, misalnya dibersihkan pakai sabun gitu kan, jadi hilang gitu, jadi binasa gitu. Yang ketiga, dan daya tahan tubuh. Imunnya. Jadi kalau misalnya bakterinya masuk, itulah sebabnya kenapa kalau misalnya jajan satu piring misalnya, ada satu aja yang batuk, harusnya secara logika satu batuk kan nular semua kan. Tapi kan buktinya ada yang kena, ada yang enggak. Ya kan, sama kayak waktu COVID dulu. Tracing, kontak tracing gitu. Terus dicari, ini positif si A. Kemarin dia rapat di dalam satu ruangan tertutup sama si B, si C, si D, si E, si F gitu. Tapi ternyata setelah dicek, yang positif itu cuman yang kemudian hari penderita COVID mungkin cuma 1 atau 2 orang. Sisanya ya negatif juga setelah melewati masa karantina gitu. Jadi untuk menjadi sakit, daya tahan tubuh itu berperan juga. Jadi kalau kita nggak mau sakit, ya dari 3 poin ini. 3 kunci itu yang harus diperhatikan. Pertama, jangan sampai ada kumannya, kasih kesempatan bakteri. Terus lingkungannya harus diperbaiki, dibersihkan. sama imunnya juga harus dijaga. Cuman karena amandel ini letaknya di dalam mulut, jadi kita harus lebih memerhatikan apa yang masuk ke dalam mulut. Bukan begitu ya, Dok ya? Betul. Terutama juga berbagi soal alat makan ini ya, sendok, terus sedotan ya nggak sih, Dok? Iya. Sedotan kan suka nyicip-nyicip gelas gitu kan. Gelas juga. Terus kalau anak-anak kan suka nyomot gitu ya. Kalau misalnya ini cerita zaman anak saya dulu kecil. Jadi saya lihat, ya ampun anak-anak ini. Jadi kalau ada yang beli mie gitu ya, kan kalau di luar sekolah gitu kan biasanya banyak yang jual mie instan goreng gitu kan, dijual di cup-cup gitu. Nah itu kadang mereka cuma nyomot pakai jari aja, bagi dong secomot gitu kan, gitu langsung dimasukin. Ini juga nggak sih, Dok, biasanya kalau makan gorengan ya kan rame-rame, sambalnya disatuin, terus abis masuk mulut, itu lagi itu juga bisa juga ya.
Oke Tapi deh. kembali lagi 3 faktor ya. 3 faktor itu ya. Tadi ada apa? Bakterinya, lingkungannya yang memfasilitasi Sama sama imunnya. imun atau daya tahan tubuhnya.